Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Salam sukacita bagi kita sekalian. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita lebih lanjut melakukan kegiatan kita hari ini, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara menyisihkan waktu untuk membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari awali dengan doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami boleh menikmati bangun pagi dengan penuh sukacita. Hari ini kami rindu membaca firman-Mu, berbicara kepada kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kolose pasal 3 ayat 2. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara-saudara, tema renungan bagi kita pagi ini adalah arah pikiran menentukan arah hidup. Setiap hari hidup kita selalu dipenuhi oleh berbagai pikiran. Sejak bangun pagi hingga kembali beristirahat malam, pikiran kita bekerja tanpa henti, memikirkan pekerjaan, keluarga, suami, istri, anak-anak, bahkan berbagai tantangan-tantangan hidup. Dan terlebih juga ada harapan-harapan yang kita rindukan kita dapatkan di hari ini dan hari-hari yang akan datang. Belum lagi ada kekhawatiran yang kita pikirkan terjadi dalam hidup kita. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, pikiran yang terus kita pelihara akan membentuk sikap hati kita, mempengaruhi pilihan-pilihan kita, dan pada akhirnya menentukan arah hidup kita. Itulah sebabnya mengapa firman Tuhan pagi hari ini dengan tegas menasihati setiap orang percaya untuk mengarahkan pikirannya kepada hal-hal atau perkara-perkara yang di atas, yaitu perkara yang di surga, bukan yang di bumi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat surat Kolose ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Kolose, di mana kehidupan mereka hidup di tengah-tengah pengaruh ajaran sesat dan memiliki nilai-nilai dunia yang menjauhkan mereka dari Kristus Yesus. Paulus mengingatkan bahwa orang percaya telah mati dan bangkit bersama Kristus. Tentunya identitas baru ini menuntut cara berpikir yang baru pula. Perkara atau hal-hal yang di atas menunjuk pada realitas hidup yang berpusat kepada Kristus. Kehendak Allah, kebenaran firman, kasih yang berkorban, dan pengharapan akan kehidupan yang kekal. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara-saudara, perkara yang di bumi bukan hanya hal-hal yang jasmani, tetapi cara pandang yang dikuasai oleh dosa, egoisme, keserakahan, iri hati, amarah, dan ketakutan lainnya. Ketika pikiran hanya tertuju pada keberhasilan dunia, kenyamanan pribadi, atau pengakuan manusia, hidup orang percaya mudah kehilangan arah rohani. Pikiran yang salah akan menghasilkan hati yang gelisah dan tindakan yang keliru. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan kali ini mengajarkan kepada kita bahwa pembaruan hidup tentu dimulai dari pembaruan pikiran. Pikiran yang terus diisi dengan firman akan menolong orang percaya melihat hidup dari sudut pandang Allah. Di dalam Kristus Yesus kita belajar bahwa nilai hidup bukan diukur dari apa yang kita miliki, melainkan dari siapa kita di hadapan Tuhan dan bagaimana kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi aplikasi firman Tuhan ini bagi kehidupan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, orang percaya dipanggil untuk melatih disiplin rohani dalam mengelola pikiran, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari, menolong kita menyaring pikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Yang kedua, dalam menghadapi masalah, kita belajar bertanya, apa kehendak Tuhan dalam situasi ini? Bukan hanya apa yang paling menguntungkan bagi saya, atau apa yang kita dapat dan apa yang kita peroleh. Hal yang ketiga, arah pikiran yang benar akan terlihat dalam sikap hidup kita. Lebih sabar, lebih mengasihi, dan tidak mudah putus asa
tetap memiliki pengharapan sekalipun itu di tengah-tengah kesulitan. Dan yang keempat, orang percaya dipanggil menjadi saksi Kristus melalui cara berpikir dan cara bertindak yang berbeda dari dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kolose pasal 3 ayat 2 ini mengajak kita kembali untuk membuat pilihan setiap hari. Membiarkan dunia menguasai pikiran kita atau menyerahkan pikiran kita kepada Kristus Yesus. Arah pikiran menentukan arah hidup. Ketika pikiran kita tertuju kepada perkara-perkara atau hal-hal yang di atas, tentunya hidup kita akan berjalan di jalan yang benar, berbuah, dan memuliakan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong saudara dan saya, dan kita sekalian untuk senantiasa memikirkan hal-hal yang di atas, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi sesama dan menjadi kesaksian bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman yang sudah kami baca dan kami renungkan di pagi hari ini meneguhkan hati kami agar kami memfokuskan diri kami untuk memikirkan hal-hal yang di atas dan bukan yang di bumi. Roh Kudus menolong kami mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam hidup kami sehari-hari. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menguasai, menolong, dan menyertai hidup kami dalam pekerjaan kami, dalam karya-karya yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Setiap kami umat-Mu yang memiliki pergumulan, baik sakit penyakit, kelemahan tubuh, bahkan masalah pergumulan di dalam keluarga, di pendidikan anak, bahkan di pekerjaan. Tuhan Yesus turun tangan, menolong kami dan menyelesaikannya bagi kami dengan kekuatan dari kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus Allah yang hidup selamanya dan seterusnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa.